Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang turunnya pagi. Selamat siang bagi mereka yang turunnya siang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Baiklah, seperti biasa kita akan memulai pelajaran dengan mengetahui tujuan pembelajarannya dahulu. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis taktik dan strategi dalam permainan bola basket. B. Pola pertahanan dalam permainan bola basket. Pola pertahanan adalah suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Nah, unsur pelaksanaan pola pertahanan adalah sikap jaga. Bagaimana sikap jaganya menghadapi satu lawan satu, misalkan bagaimana posisi badan pada saat menghadapi lawan, kemudian olah kaki untuk memenangkan langkah ketika melakukan pertahanan. Jadi ini kecepatan untuk menghalaunya. Kemudian dasar-dasar umum dalam penjagaan, bagaimana dasar-dasarnya, apa yang boleh, apa yang tidak, itu ada di dalam pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Posisi jaga bagaimana, dan pembagian daerah. Masing-masing orang itu sudah punya tugas masing-masing di mana posisinya. Seperti posisi sepak bola juga ada posisi masing-masing. Dan daerah pertahanan bersama. Jadi dilakukan pertahanan ini secara bersama, tidak bisa sendiri atau berdua saja atau bertiga. Kelima-lima harus ada kerjasamanya. Macam-macam bentuk pertahanan bersama antara lain sebagai berikut. 1. Pertahanan daerah atau yang disebut dengan zone defense. Jadi yang pertama, pertahanan daerah atau disebut bahasa Inggrisnya adalah zone defense atau daerah pertahanan. Pada pertahanan daerah, setiap pemain diberi tugas menjaga daerah tertentu. Mengingat susunannya, maka pertahanan daerah disebut pertahanan daerah 2-1-2. Kemudian 2-3, 3-2, 1-2-2, dan 2-1-1. Sebenarnya ada lagi pertahanan yang lain, 1-1-3, 1-3-1, dan lain sebagainya. Tapi kita menyesuaikan dengan di buku saja. Ada 5 ini pertahanan daerah ya, atau disebut dengan zone defense. Nah, kita lihat gambarnya pola-pola pertahanan ini ya. Yang pertama adalah yang ini. Ini 1-2-1. Yang ini 2-1-2 ya. Yang ini 2 orang, 1 orang, baru 2. Ini gambar gambar yang untuk dekat ring. Nah, ini gambar tembakan bebasnya di sini. Nah, ini kalian sudah tahu gambar dekat ring. Ini gambar apa nanti bingung. Jadi ini 1 adalah 2-1-2. Mana duanya? Ini 2 dulu, baru 1, baru 2. Kemudian 2-3. Di sini posisinya 2-3, dekat dengan lingkaran ya. Kemudian 3 orang yang dekat ring di sini. Nah, 1, 2, 3. Yang berikutnya adalah 3-2. 1, 2, 3. 3 orang. 2 orang dekat ring. Jadi bacanya dari atas ke bawah ya. Lanjut, kemudian pertahanan 1-2-2. 1 di atas, 2 ini dekat ini lingkaran, 3 dekat ring. 1-2-2. Kemudian 2-2-1. Ini 2-2-1. 2 orang di atas, dekat di tengah ini, yang tengah, kemudian dekat ringnya 1 orang. Jadi ini beberapa contoh pola pertahanan zone defense atau menjaga daerah pertahanan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan putarkan video berikut ya. Kalau pertahanan salah satu saja, kalau semuanya waktunya tidak cukup ya.
Ini pertahanan tadi 3-2, 3 orang di depan, 2 orang di belakang. Nah, ini ya. Itu 3-2. Ini tim Korea Selatan, kalau ya Korea melawan Kazakhstan ya. Bagaimana pergerakannya, lihat. Lalu kembali ke posisi 3, bagaimana kalau bolanya di sebelah sana, bagaimana bolanya kalau di sebelah sini, lihat. Dia selalu setiap orang menghadap ke arah bola. 3 di depan, 2 di belakang. Nah, oke. Nah, ini pertahanan Korea 3-2. Nah, lagi. Nah, kalau bola dari sana semua menghadap ke sana. Bola di tengah semua menghadap ke tengah. Ini masing-masing orang jaga sesuai dengan posisi yang diinstruksikan oleh pelatihnya ya. Kembali lagi, bagaimana pergerakannya tidak terlalu jauh dari lingkaran keluarnya. Kenapa? Kalau dia terlalu jauh dari lingkaran yang ini, maka bolanya itu kemungkinan nembaknya tidak akan bisa masuk juga bolanya. Nah, ini pertahanan Korea ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya pergerakannya. Nah, semua menghadap ke depan, kemana bola ke situ menghadap. Nah, masing-masing orang. Nah, kembali ke posisi. Nah, berarti pergerakannya 3-2. Nah, keroyok salah satu orang. Nah, berarti masuk juga air. Oke, saya kira cukup untuk yang itu. Kembali ke materi kita ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang kedua adalah pertahanan 1 lawan 1 atau man to man. Pertahanan 1 lawan 1 adalah pertahanan dengan menugaskan setiap orang untuk menjaga seorang lawan. Jadi seorang aja yang dijaga ya. Macam-macam pertahanan 1 lawan 1 adalah sebagai berikut. A. Pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Jadi orang yang dijaga itu adalah orangnya itu aja. Kemana dia pergi di dekat pertahanan itu, di daerah pertahanan, maka dikawal. Tentunya dengan jarak tertentu. Kalau mendekati garis tengah lapangan, dia tidak dijaga, kembali ke posisi yang kira-kira dia tidak dapat nembak lagi, baru dia tidak dikawal ya. Jadi ini adalah pertahanan 1 lawan 1 tetap. Nah, pertahanan 1 lawan 1 yang B yang kedua adalah dengan ganti jaga. Setiap orang itu kan yang bertahan itu ada daerah jaganya, di mana dia dekat dengan dia, wilayahnya, maka di situ dia jaga. Nah, dia ngawal satu orang. Kalau misalkan orang tersebut lari nyeberang ke sebelah sana, maka dia tidak perlu diserahkan kepada yang bertahan di situ tadi, yang di mana. Jadi berganti orangnya satu lawan satunya, tidak diikuti terus. Nah, ini yang kedua ini lebih tidak menguras energi. Yang pertama itu menguras energi karena diikuti terus. Nah, yang C adalah pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Nah, dengan penolong ini apa artinya? Siapa yang megang bola, kalau dia misalkan punya kesempatan dikerubuti oleh 2 orang, sehingga susah untuk menyuting atau menembus, atau susah untuk mengoper kepada temannya, bolanya direbut. Nah, yang modern sekarang ini tiga-tiganya dicampur ya, banyak ini tiga-tiganya, tidak melulu pada yang 3 ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton man to man marking berikut ini, atau pertahanan 1 lawan 1 berikut ini. Nah, baik, kita ikuti pertahanan 1 lawan 1 dari Ookla Rip. Nah, ini perhatikan, yang putih itu mengawal selalu diikuti. Nah,
kemana dia pergi ikuti. Nah itu contohnya. Nah diikuti. Nah masing-masing orang ikuti satu orang. Ini Declare, ini nama ya dari Boston Celtic. Nah, satu orang kemana pergi diikuti. Perhatikan. Nah, tapi dapat juga lolos ya. Nah, penjagaan 1 lawan 1. Ini yang berhasil menembus pertahanan 1 trail. Nah, itu menembus, ini nama klubnya ya. Perhatikan orang-orangnya dikawal. Nah. Dari Black Cop. Nah ini dari situ dikawal 1 lawan 1, lihat. Nah berarti pengawalannya. Nah beda dengan yang tadi ya, yang tadi bertahan di daerah area itu. Kalau yang ini sudah kemana dia pergi diikuti. Nah diikuti sudah tuh, masing-masing orang diikuti yang terdekat. Nah dikawal 1 lawan 1. Nah sana lepas dan terkawal tadi 1 orang, sehingga bisa masuk itu. Oke, saya kira itu aja ya. Selanjutnya, nah ini setelah kalian mengikuti pelajaran ini, coba jawab pertanyaan berikut ini. Ada berapa macam bentuk atau jenis pertahanan dalam permainan bola basket? Sebutkan dan jelaskan masing-masing pertahanan tersebut. Isi jawaban di kolom yang disediakan. Jawabanmu akan menjadi nilai harian yang berikutnya. Nah, jangan sampai tidak diisi ya. Perhatikan pertanyaannya. Ada berapa macam bentuk atau jenis pertahanan dalam permainan bola basket? Berapa jenis tadi sudah ada ya. Sebutkan dan jelaskan masing-masing pertahanan tersebut. Jelaskan secara singkat, tidak semuanya ya. Ada yang semuanya nulis semua, ini yang tentunya jawaban singkat saja. Jangan terlalu banyak yang kalau tanya pertanyaannya paham, maka kamu akan bisa menyimpulkan. Oke. Nah, demikianlah pelajaran penyerangan bola basket. Bukan penyerangan ya, pertahanan bola basket. Ini kesalahan, mohon maaf. Dati edit ini karena ngopi yang lalu. Pertahanan bola basket yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.